Kalau aku tanya Bib soal penggabungan antara agama dan sains, apalagi di zaman sekarang ya, kita bisa akses semua, kita bisa baca buku apapun gitu. Bisa nggak sih agama sama sains disatukan? Bukan cuman bisa, tapi perlu. Perlu? Kenapa? Karena gini, agama butuh sains untuk memastikan agama ini tetap suci dari segala mitos. Oke. Misalnya ya, Misalnya? dulu Vatikan Ya. meyakini bahwa bumi ini sebagai pusat tata surya. Ya. Kemudian ada Galileo Mm-mm. yang bilang enggak, secara sains adalah bumi yang mengitari matahari. Setuju. Kemudian dieksekusi Ya. si Galileo. Inilah mitos atas nama agama, bahwa bumi yang diitari oleh semua antariksa. Oke. Sama kayak sekarang ada yang meyakini bumi datar. Mm-mm. Itu ya. Iya, nanti bakal minta maaf juga tuh. Suatu hari akan Iya. minta maaf. Nah, itu agama butuh itu. Kalau enggak, suatu hari agama ini akan isinya mitos-mitos. Orang sakit mental dibawa ke agamawan. Terus jarinya dipencet lah katanya biar keluar setannya lah. Iya, Padahal masalahnya mental yang seharusnya dibawa ke psikiater atau psikolog. Setuju. Akhirnya kalau nggak sembuh-sembuh tuh orang, agamanya yang jelek. Kok nggak jadi solusi si agama? Oke. Nah, begitu juga orang punya masalah fisik sakit nggak Ya. dibawa ke dokter, Ya. dibawanya ke tokoh agama, akhirnya ya nggak sembuh-sembuh, akhirnya Ya. jadi masalah. Ya. Karena itu agama perlu dibersihkan dari kecenderungan mitos itu. Oh, oke. Dan Nah, menurut sebaliknya juga, sains itu butuh agama. kenapa? Karena Kebanyakan kalau- orang ngomong sains kan kayaknya agama nggak relevan deh. Gua ke sains gitu. Pertama gue mau klarifikasi ya, Iya. bahwa lebih dari separuh saintis itu beragama. Lebih dari separuh saintis Kalau beragama. Iya, kalau kita mengacu kepada peraih Nobel Science, Yes. itu beragama. Ya. Gue keringetan ngomong. Ya kan? Iya. Iya, ngomong-ngomong disclaimer, saya teh onat kopi. Kopi. Ya. Yang begini tadi jok bapak. Aduh. Nggak mungkin dong, Homer gelasnya gini. Oh iya, benar. Kita cheers dulu. Kayak yang di Instagram kan. Iya. Ini kopinya kalau boleh tahu kopi Torabika apa Gilus? Nggak tahu. Nggak ada yang mengendorse saya. Siapa tahu sponsornya masuk. Oh iya. Nah, Oh iya, kenapa kalau Jadi aku butuh. ngobrol sama orang yang jago sains, seolah-olah mereka, agama itu tidak relevan lah di zaman sekarang. Sains tuh udah bisa kita buktikan, ini berputar. ya itu apa bedanya sama agamawan yang bilang bumi itu datar? Oke, Sama-sama egonya. Sains itu yang begitu-begitu, yang ateis, itu Yes. biasanya bukan saintis murni. Oke. Namanya saintisme. Orang-orang sains yang udah lebay. oke. Sains itu kan hanya mendeteksi apa yang sifatnya materi. Mm-mm. Kalau yang goib, imateri, itu sains nggak bisa bicara. Makanya sains sampai kapanpun seharusnya nggak bisa ateis, saintis. Oke, Dia hanya bisa bilang bahwa segala sesuatu ini kebetulan. oke. Datang begitu saja. Ya. Atau bahasa sainsnya biasanya disebutnya fakta keras. Ya, Tapi dia nggak bisa bilang Tuhan nggak ada. Sebagaimana juga dia nggak bisa membuktikan Tuhan ada. Orang yang membuktikan Tuhan ada dengan sains, itu ya lemah pasti. iya. Dia akan mentok di pertanyaan itu. Ya? Pasti, karena itu material. Dia Sifatnya tidak bisa sains. buktikan Tuhan itu ada dan tidak ada. Iya. Tapi kalau dia balik, begitupun dengan agama dong. Apakah Anda bisa membuktikan Tuhan itu ada? Nah, gue selesaiin yang sains dulu. Ya. Yang sains, maka sains butuh agama untuk jadi value moralnya. Yes. Ketika orang bikin tenaga nuklir, Ya. agar tidak digunakan sebagai senjata, tapi Ya. digunakan untuk tenaga listrik, Ya. maka butuh agama, moral yang mendidik dia. Oke. Karena kalau sains bebas nilai, dia nggak punya nilai moral. Iya. Nah, terus begitu juga agama nggak bisa kok buktikan keberadaan Tuhan. Enggak, karena agama punya manajemen pembuktian Tuhan. Pertama adalah agama punya argumen kosmologis istilahnya. Ya. Agama tidak mempercayai sesuatu itu ada dari ketiadaan. Oke. Justru kata agamawan, agar makin solid, apa yang disebut ada dengan segala keteraturan dan keindahannya, ini harus ada yang mengadakan. Nah, itulah Tuhan bagi agamawan. Akhirnya sains agar semakin solid nilai-nilai moralnya, harus ada agama tentang Tuhan itu. Bahwa
ini yang semua yang menciptakan Tuhan. Maka agar semua lo ini dipersembahkan untuk kebaikan, maka lo harus meyakini adanya Tuhan. Sama kayak ada orang ateis ngundang orang teis untuk debat. Kemudian si teis di hari H datangnya terlambat. Kemudian dia ceng-cengin, wah gimana orang beragama kok terlambat datangnya. Kemudian kata si teis ini, ya soalnya gue tadi nyebrang sungai. Tapi ketika mau nyebrang nggak ada perahu. Terus lu gimana dong? Terus ada pohon jatuh tiba-tiba jadi perahu. Wah gak mungkin kata dia. Lu ngelihat gituan aja bilang gak mungkin. Alam semesta dengan segala keindahan dan keteraturannya ini, terus lu bilang gak ada yang bikin. Lebih gak mungkin lagi. Nah jadi agama punya manajemen pembuktiannya. Pertama melihat alam. Yang kedua adalah dengan memikirkan segala sesuatu ini. Ketika memikirkan, lu mentok maka itulah Tuhan. Ketika lu memikirkan, lu mentok, itulah Tuhan. Ketika lu memikirkan, lu takjub, itulah Tuhan. Karena semua ini diciptakan dalam keteraturan dan keindahan. Dan yang paling penting sebenarnya, karena akal itu pada akhirnya gak pernah bisa membuktikan agama Tuhan. Ya, setuju. Sama sekali gak akan bisa, sebagaimana sains. Karena itu, pembuktian akan Tuhan puncaknya di hati. Makanya gue bikin buku judulnya Tuhan ada di hatimu. Jadi suatu hari, akal itu hanya melihat gejala-gejala Tuhan, ciptaannya. Tapi yang kemudian merasakan kehadiran Tuhan adalah hati. Hati yang bisa merasakan kehadiran Tuhan. Karena itu banyak dalam agama treatment untuk menajamkan hati. Ada namanya zikir, lo mengucap sesuatu yang baik. Zikir? Atau lo sholat. Yes. Lo berbagi kepada manusia. Itu akan melembutkan hati lo, sehingga kemudian hati lo peka dan bisa merasakan kehadiran Tuhan. Itu tahapannya ya. Itu yang kita yakini ya. Yes. Jadi bagi saintis itu gak valid sebagai bukti. Hati apaan hati? Iya dong. Kita butuh bukti. Iya. Kita nggak butuh hati, pikiran. I need a proof. Itu manajemen pembuktiannya yang beda. Sampai kapan kalau mau diajak saling membuktikan ya nggak bakal ketemu. Karena sama-sama berbeda wilayahnya. Nah karena itu relasinya harus dialog. Sains dibentengi oleh agama secara moral, agama dibentengi oleh sains dari mitos.